Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan laporan akhir keuangan kami dengan judul kasus perencanaan wajib pajak Batam Telesindo. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas KM 3 DKI, nama saya Nazila Asmi, himpunan 1120019 dan teman saya Raini dan Anissa Nafiti. Di bab 1, pendahuluan, itu berisi informasi dari perusahaan Batam Telesindo Jaya. Dimulai dari profil perusahaannya, kemudian sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, peluang lingkup usaha, informasi karyawan perusahaan, informasi keuangan perusahaan. Kemudian lanjut ke bab 2, pembahasan mengenai jajaran usaha dari manajemen perpajakan. Yang pertama itu pengertian pajak, setelah itu ada pengertian perencanaan pajak, strategi perencanaan pajak, kemudian 2.4 ada pengertian manajemen perpajakan. Ini tujuan dari explain ini adalah agar kita bisa meminimalisir pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah aturan perpajakan yang ada agar kita dapat memperoleh hasil keuntungan yang maksimal juga. Kemudian di 2.4 itu fungsi dari manajemen perpajakan, motivasi perencanaan pajak, 2.7 perencanaan pajak, 2.8 tujuan perencanaan pajak, 2.9 untuk usaha, penentuan bentuk usaha. Bab 3 intinya yaitu pembahasan dari kasus tentang Telesindo Jaya, yaitu manajemen perencanaan pajaknya. Dimulai dari yang pertama itu pemilihan bentuk usahanya. Nah, bentuk usaha ini ada 3 macam. Jenisnya menurut LLA. Yang pertama itu ada bentuk usaha perseroan terbatas. Ini bentuk usaha yang secara legal hukum. Kemudian ada bentuk usaha persekutuan atau SIPI, dan yang ketiga ada bentuk usaha perseorangan. Nah, jadi di sini kami memilih untuk Batam Telesindo Jaya yaitu bentuk usaha perseorangan karena dari masing-masing bentuk usaha tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang telah dibahas pada bab 2 sebelumnya. Jadi karena kami menilai lebih banyaknya kelebihan di bentuk perusahaan perseorangan, yaitu perhitungan pajak perseorangan terdapat beberapa faktor pengurang seperti KTP dan biaya jabatan, dan juga Tuan Arifin ini membuat tokonya ini yang dijalankan oleh keluarga, jadi lebih mudah jika memilih bentuk usahanya perseorangan. Nah, berdasarkan perhitungannya juga ada perhitungan dari bentuk usaha perseorangan ini dari untuk mencari berapa beban pajak jika bentuk usahanya, yaitu didapat hasil 20% dengan cara income 1 tahunnya dikurangi dengan CLGS. Income ini dapat dari soal, yaitu omset per bulannya dikali 12, kemudian CLGS 50% dari income. Nah, kemudian didapatlah gross income. Setelah itu gross income dikurangi dengan operating expense-nya, didapatkan income before tax, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP kawin 2 anak atau K2, kemudian didapatlah taxable income-nya dengan total 676.500.000. Untuk menghitung adalah pasal 21-nya, sama dari taxable income tersebut kita kalikan dengan tarif biaya jabatan 5%. Didapat hasilnya baru dibagi per tarifnya, dimulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, sehingga hasil akhirnya 147.802.500. Nah, untuk menghitung beban pajaknya tadi, total PPh-nya dibagi dengan 744 juta dikali 100%, didapatlah 20%. Selanjutnya bagian 3.2 yaitu pengukuhan PKP atau non-PKP serta perencanaan PPN. Untuk pengukuhan PKP ini, jadi PKP itu pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang BKP atau JKP yang dikenai PPN. Batam Telesindo Jaya sendiri, omset perusahaan itu belum nyampe 4,8 miliar yang diwajibkan sebagai PKP, tapi jika ingin melanjutkan PKP tidak harus 4,8 miliar, sehingga menurut kami lebih menguntungkan jika memilih bentuk usaha sebagai PKP karena dapat mengurangi PPN-nya. Untuk perencanaan PPN, Batam Telesindo Jaya menggunakan mekanisme indirect subtraction method atau in-place method, yaitu pengurangan pajak keluaran dengan pajak masukan. Karena menurut kami metode ini adalah metode yang efektif, terbaik dari metode lainnya, dengan alasan yang telah kami tetapkan di lapangan. Selanjutnya itu kami mengutarakan dalam perencanaan PPN itu sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan kreditan PPN masukan, yaitu dengan cara memperoleh BKP atau JKP dari PKP sehingga bisa sebagai pajak masukan yang dikreditkan. Kemudian memaksimalkan fasilitas di bidang PPN dari pengenaan tarif 0%, tidak dikenakan pemungutan PPN, pembebasan PPN, dan tidak ditutup PPN. Kemudian yang ketiga itu jika PKP-nya kredit,
maka pembuatan fakturnya itu bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan PKP-nya. Kemudian apabila pajak masukan belum dikreditkan dengan PKP pada masa yang sama, pajak masukan dapat dikreditkan pada masa berikutnya. Misal perhitungan dari PPN atau PLN Indonesia itu pada pengeluarannya itu 315 juta dikali tarifnya 10%, kemudian pajak masukannya 65 juta dikali 10%. Sehingga didapatkan PPN-nya itu pada pengeluaran dikurang pajak masukan totalnya 25 juta 100.000. Maka yang menjadi penghematan PPN itu pajak masukannya ini yaitu 60 juta 400 yang diperoleh barang yang diperoleh dari PKP. PPN yang dibayarkannya itu sehingga bisa dihemat sekitar 6 juta 400. Kemudian yang ketiga itu ada pemilihan alternatif pembukuan. Pembukuan ini proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, untuk pembukuan atau pencatatan ini memiliki perbedaan syaratnya. Kalau yang menyelenggarakan pembukuan itu wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yang melakukan pencatatan itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk perusahaan Batam Singgajaya kami memilih alternatif pembukuan bukan pencatatan karena dari pemaparan di atas berdasarkan poin B, wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran buku juga 600 juta, namun wajib pajak tersebut kemudian menyelenggarakan pembukuan yang artinya walaupun omsetnya tidak sampai 4,8 miliar, tapi tetap boleh melaksanakan pembukuan. Untuk syarat dari menyelenggarakan pembukuan yaitu diselenggarakan dengan sifat asas dan dengan stelsel aktual atau stelsel khas. Nah, perbedaan dari stelsel aktual dengan khas itu kalau aktual mengakui penghasilannya pada waktu diperoleh dan dia pada waktu tertutup. Kalau stelsel khas mengakui penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam satu periode dan biaya jika telah dibayar secara tunai dalam satu periode. Nah, untuk Batam sendiri kami menyarankan menggunakan stelsel aktual. Karena untuk Batam Singgajaya kami memilih menggunakan stelsel aktual karena dalam hal biaya administrasi dan umum perpajakan pada stelsel aktual dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan stelsel khas dibebankan pada saat terdirinya pembayaran, sehingga lebih menguntungkan metode stelsel aktual. Berikut ini tabel-tabel dari contoh pembukuan perusahaan Batam Singgajaya, mulai dari laporan laba rugi, laporan neraca. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa kepada Anissa, silakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 411-200-1117. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan aset perusahaan. Yang pertama ada metode penyusutan. Nah, di sini terdapat dua metode, itu ada garis lurus dan saldo menurun. Menurut aktiva tetap perusahaan Tuan Arifin, perusahaan ini tidak memiliki banyak aktiva tetap. Nah, yang disusutkan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan dan juga gedung. Dari dua metode ini dapat disimpulkan bahwa yang lebih menguntungkan itu menggunakan saldo menurun dikarenakan tarif beban penyusutannya itu lebih menguntungkan untuk perusahaan Tuan Arifin ini dengan tarif pajak yang digunakan 25%. Kemudian ada perencanaan pajak yang digunakan aset tetap yang akan dibeli maupun aset tetap yang telah lama dimiliki. Itu membeli kendaraan baru untuk operasional perusahaan. Kemudian ada pembelian langsung. Perusahaan Tuan Arifin ini
Secara langsung biaya tersebut dapat diakui sebagai beban penyusutan. Nah, sebelumnya itu dilakukan dengan metode saldo menurun, lebih menguntungkan perusahaan karena umur barang itu 8 tahun besarnya penyusutan. Nah, nilai aset 192.500.000 dengan usia kendaraan 8 tahun, metode penyusutan, saldo menurun dan tingkat diskonnya itu ada 8,18%. Kemudian perbandingan sewa guna usaha dengan pembelian langsung. Nah, di sini perbandingan penghematan antara tunai dan sewa guna itu dibandingkan dengan jumlah biaya yang dipotong untuk menghitung penghasilan kena pajak. Meskipun nyewa lebih mahal daripada membeli secara langsung, penghematan pajak digunakan untuk biaya sewa dan masa sewa lebih pendek. Penghematan ini lebih bunga deposito dari penghematan dana tunai karena pembelian melalui sewa guna usaha. Dengan demikian, membeli sewa lebih menguntungkan daripada membeli secara tunai. Kemudian ada PPh 21, di sini sudah dijelaskan apa-apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dari PPh pasal 21. Kita langsung ke perhitungannya. Nah, di sini penjumlahan dari tunjangan, premi, dan asuransi itu ada 280.360 perak. Nah, untuk penghasilan bruto sebulan itu ada 6.800.360 perak. Nah, untuk pengurangannya itu ada iuran pensiun, kemudian ada biaya jabatan, untuk totalnya semua ada 458.400 perak. Nah, penghasilan neto sebulan itu ada 6.343.960. Untuk penghasilan neto setahun itu ada 76.127.520. Untuk PTKP untuk wajib pajaknya itu ada 54 juta, penghasilan kena pajak 22.127.520. Pasal PPh 21 sama pasal PPh per bulannya itu menjadi 92.198 perak. Perhitungan kedua itu sama seperti sebelumnya dengan total penjumlahan ini ada 292.400 dan pengurangannya untuk penghasilan bruto sebulan itu ada 7.092.400, sedangkan untuk pengurangan totalnya itu ada 476.000 dan penghasilan neto sebulan itu ada 6.616.400. Untuk penghasilan neto setahun itu ada 79.396.800. Untuk PTKP untuk wajib pajak itu ada 54 juta, penghasilan kena pajak ada 25.396.800 perak. Nah, untuk penghasilan PPh 21 tahun itu ada 1.269.840 perak. Nah, untuk sebulannya sebesar 105.820 perak. Kemudian untuk perhitungan keduanya sama dengan penjumlahannya itu ada 4.774.000 untuk penghasilan bruto sebulan 22.774.000. Nah, kemudian ada pengurangannya itu netonya itu menjadi 21.914, penghasilan neto setahun itu 262.968.000. Nah, untuk PTKP untuk wajib pajak, tambahan WP menikah, tambahan 2 orang, tanggungan dengan total 67.500.000. Kemudian ada penghasilan kena pajak PPh 21 untuk setahun ada 50.145.468.000. Dengan PPh 21 sebulan itu menjadi 2.026.683. Kemudian untuk PPh karyawan itu total keseluruhnya itu ada 50, untuk total seluruh tunjangan itu ada 58.059.440 dengan total seluruh total seluruh natura itu ada 52.659.440. Kemudian PPh-nya itu ada 3, penghasilan bruto ada 310 juta, biaya usaha 93 juta, pendapatan sewanya 50 juta. Kemudian di sini ada perhitungan PPh badan, perhitungan badan keseluruhan. Kemudian ada PPh pasal 21. Di sini sudah ditentukan apa saja tentang objek PPh pada pasal 22 ini. Nah, kemudian masuk perhitungannya itu ada di sini ada harga faktur, biaya asuransi, biaya angkut dalam bentuk US dollar, kemudian dalam bentuk rupiah. Nah, nilai impor untuk shift-nya semua ABC itu dalam bentuk dolar 11.500 US dollar, kemudian untuk nilai impor dalam bentuk rupiah itu menjadi 70.150.000. Untuk biaya jika dipungut biaya oleh DJBC itu mendapatkan 1.750.350, sedangkan yang tidak dipungut oleh DJBC yang tidak memiliki angka pengenal impor itu sebesar 5.261.250. Nah, di sini ada pasal PPh 22 atas makan catering itu besar PPh 22 dipungut pada Dinas Pendidikan Kota Batam sebesar 150 juta. Kemudian untuk PPh pasal 23 di sini perusahaan Tuan Arifin tidak dikenai ya, dikarenakan dia ini menjual kebutuhan pokok bukan jasa. Kemudian ada PPh final. PPh final ini PPh final ini perusahaan ini
dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangun dengan tarif 10%. Pendapatan sewa 5 juta, PPh dipungut 5 juta dikali 10% sama dengan 500.000. Kemudian ada PPh 24. Di sini perusahaan Telesindo tidak melakukan pengkreditan pajak luar negeri karena tidak memiliki penghasilan luar negeri. Kemudian pasal 25. Pasal 25 di sini peredaran bruto per bulannya itu ada 310 juta, kemudian dikali oleh tarifnya 0,75 didapatkan 2.325. Nah, selanjutnya ada perencanaan struktur model perusahaan. Nah, di sini dalam menentukan struktur model yang optimal secara faktur antara lain pajak, biaya keagenan, biaya kesulitan keuangan. Nah, di sini komponen struktur modal terdiri dari modal asing yaitu utang jangka panjang, utang jangka menengah, pendek, dan selain modal asing komponen struktur saham, cadangan, dan ramah ditahan. Nah, di sini ada modal eksternal. Nah, itu ada utang jangka panjang sebesar 2 miliar, proporsinya 33%. Nah, modal sendirinya cadangan itu 1 miliar dengan 60%. Jadi total modalnya itu semuanya sebesar 3 miliar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raini Bet Oktavia P dengan NIM 411-200-1121. Di sini saya menjelaskan perencanaan SPT tahunan badan yang meliputi perhitungan pajak kini dan tangguhan serta administrasi perpajakan. Perhitungan pajak untuk kasus Tuan Arifin bisa kita lihat. Diketahui peredaran bruto Tuan Arifin 3 miliar 720 juta. Dalam kurung 310 juta dikali 12. Penghasilan kena pajak 409 juta 200 ribu. Dalam kurung 50% dikali 22% dikali 3 miliar 720 juta. Jadi keterangannya 22% tarif PPh badan yang berlaku di tahun 2021. Pada Tuan Arifin peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar, maka seluruh bagian peredaran bruto dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif. Berikut sebagai perhitungannya. Peredaran bruto 3 miliar 720 juta. Penghasilan kena pajak 409 juta 200 ribu. PPh badan dalam kurung pengurang tarif dikali tarif PPh dikali penghasilan kena pajak. 50% dikali 25% dikali 409 juta. Sama dengan 51 juta 150 ribu. Asumsi strategi perencanaan pajak jika omset di atas 4,8 M. Sebuah perusahaan atau bisnis jika memiliki omset melebihi 4,8 M dalam setahun, maka atas perhitungan pajak penghasilan tidak menggunakan tarif PPh 1% dari jumlah peredaran usaha atau omset. Akan tetapi, atas PKP dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Rumus perhitungannya, tarif PPh pasal 17 dikali PKP. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, PKP dihitung dengan rumus penghasilan dikurang biaya dikurang PTKP untuk WPOP. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, PKP dihitung dengan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN yang dibuat oleh Dirjen Pajak lalu dikurangi PTKP dengan rumus NPPN dikurang PTKP. Biaya lain-lain yang mungkin muncul disesuaikan dengan perencanaan yang akan dibuat untuk mendapatkan pajak terendah. Biaya yang disesuaikan dengan perencanaan biaya lain yang mungkin akan muncul adalah jika toko Tuan Arifin tidak memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP, maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dikenakan pidana selama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Perdagangan. Jika Tuan Arifin membuka toko di luar negeri, maka penghasilan dari luar negeri akan dimasukkan sebagai penghasilan OP pada menghitung SPT tahunan OP. Untuk pajak yang akan dipotong oleh negara yang bersangkutan dapat menjadi kredit pajak PPh pasal 24 dengan menggunakan perhitungan pengkreditan PPh pasal 24. Jadi kesimpulannya, manajemen pajak sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi perusahaan agar dapat membayar pajak dengan seminimal mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku, yaitu dengan cara memanfaatkan celah aturan perpajakan. Perusahaan Batam Telesindo Jaya melaksanakan manajemen pajak yang dimulai dari menentukan bentuk usaha perseorangan, pengukuhan PKP, membuat perencanaan PPN, dan memilih alternatif pembukuan. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan.